Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di beberapa wilayah adat seperti Mamasa dan Polowali Mandar masih tinggi. Komunitas adat di Sulawesi Barat memegang peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan sumber daya alam. Namun, masih banyak komunitas adat yang belum mendapatkan perhatian pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana program pasangan calon akan memberdayakan komunitas adat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi budaya dan sumber daya alam? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya panelis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Apakah pertanyaannya cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas silakan dijawab dalam durasi 120 detik dan waktunya akan kami mulai hitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Masalah yang harus ditangani ini masalah serius, yaitu sosial, karena berkompleks sekali masalah sosial. Tentu masalah pelestarian budaya sudah menjadi program masa pemerintah ABN. Sudah kami buat fondasinya seperti pembuatan sandegres, pembangunan taman budaya, buku ciping, rumah adat, lantang kada nenek, dan sebagainya. Ini juga semua tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan lagi seperti Sandek sudah harus menjadi kalender pariwisata nasional jika perlu hingga sampai ke level internasional. Solusinya optimalkan sarana dan prasarana 10 program Marasa. Yang kedua adalah penguatan lembaga adat. Ini yang penting, lembaga adat yang selama ini belum ada diabaikan seperti itu saja. Tapi insya Allah ke depan kita akan perbaiki lembaga adat ini, akan majukan seperti itu. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Jadi yang harus dilakukan adalah intervensi pemberian SK untuk komunitas adat terpencil. Sehingga intervensi selanjutnya itu bisa kita lakukan. Ketika tidak ada SK pemberian komunitas adat, maka itu akan menjadi beban tersendiri buat kabupaten atau provinsi yang bersangkutan. Poinnya ialah setelah SK-nya terbit, kita akan intervensi mulai dari pusat sampai daerah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Masih ada 10 detik? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Masyarakat adat dengan kemiskinan. Saya kira pertama, berikan pengakuan terhadap masyarakat adat itu. Berikan hak ulayatnya untuk dia kelola secara ekonomi. Kemudian berikan dia intervensi kalau ia hak ulayatnya itu adalah di sektor pertanian, berikan dia bibit yang produktif, berikan alat pertanian. Maka dengan demikian antara adat dengan hak ulayat menjadi nilai ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan kadangkala juga masyarakat adat itu jauh dan terpinggirkan. Olehnya itu kadangkala ia tidak tersentuh dengan infrastruktur. Dengan demikian perbaiki infrastrukturnya, dengan demikian ekonominya dan sumber-sumber dayanya dan sumber-sumber pertaniannya bisa masuk di pasar. Dan apabila sudah masuk di pasar, maka akan mendapatkan pendapatan dan saya yakin akan lepas dari kemiskinan. Jadi terima kasih. Masih ada 20 detik? Cukup, baik. Berikutnya kita persilakan pasangan nomor urut 4 untuk menanggapi pasangan nomor urut 2. Waktunya juga 90 detik. Kami mulai hitung dari saat Anda berbicara. Baik. Bicara soal adat, itu adalah bagian dari kekayaan sosial budaya yang kita punyai. Sulawesi Barat memiliki banyak sekali adat istiadat. Tentu pemerintah harus hadir di dalam jalannya untuk memberikan ruang, kesempatan untuk kemudian mengembangkan adat istiadatnya yang ada dengan tentu memberi fasilitas. Ya,
setiap daerah itu memiliki adat tersendiri, sehingga biasa ada rumah adat. Ya, rumah adat ini sebagai kekayaan sosial yang perlu hadir memang di tengah masyarakat, karena sesungguhnya dalam masyarakat, ya, bagi komunitas adat ini adalah memberikan kontribusi khusus kepada kelompok masyarakat lainnya, bahwa betapa pentingnya mereka ya menjadi bagian dari elemen masyarakat. Dan ini betul-betul budaya adat ini menjadi bagian dari dari nenek moyang yang mereka pertahankan untuk kemudian kita jadikan sebagai kekayaan dan keberagaman, untuk kemudian kita menjadi bagian, ya, dan perlu kita melestarikan semua adat yang ada di Sulawesi Barat sebagai sebuah kekayaan daerah yang kita punyai. Saya kira itu yang penting saya sampaikan berkaitan dengan adat. Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Menurut kami paslon nomor 1, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus inventarisir dulu tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah kita. Sesudah kita ketahui, kita undang mereka, kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan untuk bisa kembangkan budaya atau adat masing-masing di daerahnya. Sesudah itu kami akan berikan supporting agar mereka bisa berimprovisasi, bisa berkreativitas. Jadi mereka betul-betul bukan hanya diposisikan sebagai tokoh adat, tapi mereka bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Sulawesi Barat. Hari ini mereka terkadang tidak dilibatkan, tapi mereka sangat unsur yang sangat penting dalam pembangunan budaya yang ada di Sulawesi Barat. Untuk itu dalam Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan kita perlu aktifkan agar mereka diaktifkan kembali tokoh-tokoh adat kita, agar mereka bisa memberikan sumbangsi pemikirannya dalam sektor adat budaya yang ada di daerahnya. Saya kira itu yang perlu kita lakukan agar mereka betul-betul bisa diberdayakan dengan baik. Sekali lagi, Pak. Masih ada waktu? Iya, kalau berbicara masalah budaya, saya kira di Polewali Mandar ini bukan sesuatu yang baru. Kami sudah menyelenggarakan Pekan Budaya Internasional selama 4 kali. Itu mengundang 19 negara yang datang ini untuk memperkenalkan budaya daerah Mandar dan Mamasa dan lain-lain semua suku yang ada di Sulawesi Barat. Cukup. Baik. Baik. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kami ingatkan kepada keempat calon gubernur, apabila kesulitan untuk meraih mic dapat dipegang atau didekatkan ke mulut. Saatnya kembali ke pasangan nomor urut 2 untuk dapat merespon tanggapan dari seluruh calon lainnya. Paslon nomor urut 3, paslon nomor urut 4, dan paslon nomor urut 1. Waktunya 90 detik. Kami persilakan pada saat Anda memulai berbicara. Semua yang nomor 2, nomor 4, dan nomor 2 hampir sama semuanya. Saya kira kita semua setuju-setuju saja, tapi memang harus kita melihat dari regulasi yang ada. Kalau memang dari pemerintah seperti ini, ya kita laksanakan, dan kita harus panggil pelestarian lingkungannya, ya, daerahnya sendiri, budayanya. Itu kita panggil semuanya. Kalau memang tidak ada masalah, kita laksanakan yang sama-sama. Saya kira tidak ada masalah bagi kami. Masih ada sisa waktu? Baik, terima kasih. Jadi soal kebudayaan tentu kita hampir sepakat semua Bapak Ibu sekalian. Tapi mengenai komunitas adat terpencil, salah satu intervensi yang harus kita berikan yaitu SK adat terpencil. Sehingga ini bisa mengintervensi kehidupannya, peralatan pertaniannya dan sebagainya. Bagaimana kehidupannya itu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup, itu semua bisa kita kelola dengan pemberian SK komunitas adat terpencil. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih ke pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat berkesempatan mengundi subtema dan juga amplop yang akan dibacakan atau ditanyakan oleh panelis. Kami persilakan terlebih dahulu untuk memilih subtema. Ditahan dulu untuk amplopnya. Calon Subtema gubernur terlebih dahulu. Diperlihatkan
Subtema dengan huruf D, delta, adalah sosial budaya. Boleh diperlihatkan sekali lagi lebih jelas, amplop boleh diturunkan, diperlihatkan, C. Baik, terima kasih, silakan ditaruh di luar. Dan kembali kami mohon kesediaan panelis. Amplopnya masih tersegel, Bapak. Sulawesi Barat menghadapi tantangan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan RPJMD Sulbar, pelibatan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan masih minim. Padahal pendekatan pendidikan berbasis budaya dapat meningkatkan rasa cinta terhadap daerah dan mendorong generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan. Pertanyaan, apa langkah konkret yang akan pasangan calon ambil untuk memasukkan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan formal sehingga dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga bangga dan peduli terhadap budaya Sulawesi Barat. Terima kasih. Bagaimana pasangan calon nomor 3, jelas? Baik, terima kasih panelis. Kalau begitu Anda boleh menjawab dalam durasi 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih panelis. Kita harus bisa melihat budaya sebagai kesatuan. Olehnya itu, mulai dari bangku sekolah, kita sudah harus menanamkan nilai-nilai budaya leluhur kita, nilai budaya lokal kita. Olehnya itu, muatan lokal sangat penting kita ajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, sampai ke sekolah lanjutan. Agar apa? Budaya Mandar ini dapat dipahami nilai-nilainya, falsafahnya, bahkan produk-produknya. Kita mampu memperlihatkan kemampuan, katakanlah seperti kemampuan jelajah Sande. Bagaimana Sande yang kita unggulkan mampu menjelajahi dunia dan bahkan mampu difestivalkan, mampu diperlombakan. Mulai dari itu kita harus ajarkan perjuangan tentang kesandekan ini. Demikian juga budaya yang lain. Katakanlah bagaimana meningkatkan kualitas daripada produk budaya kita seperti sarung Sa'be Mandar agar menjadi ciptaan kebanggaan masyarakat Mandar. Dan ini kita harus mulai dari lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal agar masyarakat kita, generasi kita menjadi kebanggaan produk-produk kultural yang ada di Sulawesi Barat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup. Cukup. Pasangan calon nomor urut 3 sudah menjawab pertanyaan panelis. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada ketiga paslon lainnya untuk memberikan tanggapan dari nomor urut 4, 1, dan 2. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan durasi 90 detik. Waktunya kami mulai dari saat Anda berbicara. Pendidikan berbasis budaya itu amat sangat penting karena budaya adalah suatu kekayaan yang kita miliki, yang dimiliki oleh daerah yang biasa kita sebut dengan lokal wisdom budaya, budaya lokal yang perlu kita pelihara, yang perlu kita lestarikan karena itu merupakan bagian integral, bagian tak terpisahkan dari sebuah kekayaan dan kebahagiaan bagi masyarakat Sulawesi Barat itu sendiri. Sebut saja misalnya kalau kita mau mengintervensi dalam pendidikan, maka kita injeksi, ya, kita menginjeksi kurikulum
mulai dari satuan pendidikan sekolah dasar, mulai dari SMP sederajat, SMA sederajat. Dengan demikian ya akan mengalir dalam diri anak-anak kita, anak bangsa Sulawesi Barat, masyarakat Sulawesi Barat untuk tumbuh dan berkembang, memahami budaya-budayanya, budaya-budaya lokalnya yang begitu kaya, untuk kemudian memastikan bahwa dengan budaya kita semua bisa. Bayangkan kalau budaya kita abaikan, kita akan kehilangan arah dan kendali dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Baik. Baik, sebagai tambahan, bagaimana kita memasukkan bahasa daerah itu kepada muatan lokal untuk mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan Paslon 03 bagus, tapi yang karena ini kewenangan SD SMP ada di Bupati, maka kita harus undang dulu Bupatinya untuk duduk bersama agar kita bisa muluk ini kan muatan lokal yang ada di kurikulum SD SMP, perlu kita duduk bersama agar kita sepakat bahwa budaya Mandar termasuk bahasa Mandar harus kita lestarikan dengan cara memasukkan muatan lokal dalam pendidikan anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Karena SMA itu di bawah kewenangan gubernur, maka kita harus duduk bersama ke-6 bupati itu agar betul-betul program muatan lokal bisa tercapai dengan baik. Saya kira itu, Pak Kasih. Ada tambahan, Pak. Dan memang ini tentang budaya memang harus dipahami kepada anak-anak kita yang masih sekolah, karena sudah banyak sekarang ini menyalahgunakan budaya dan tidak mengerti artinya budaya. Seperti kalau orang bikin acara, kadang ya mapaci itu, kadang kan yang harus mapaci itu diambil ininya kan harus keturunan-keturunan raja dan kiai. Tapi sekarang ini ada bupati, ada gubernur datang, kadang dia didahulukan apa semua ini yang perlu diperbaiki ke depan ya agar budaya lokal kita di Mandar ini bisa baik ke depannya. Ya, saya kira itu. Baik, waktu Anda cukup. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan nomor urut 3. Waktunya 90 detik. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi langkah konkret 02 ada 2, Pak. Formal dan informal. Informalnya ini tentu kerjasama dengan sanggar seni atau apapun wujudnya di luar sana, gimana caranya kebudayaan ini seperti seni tari, musik, dan adat istiadat di sanggar-sanggar ini betul-betul diperkenalkan ke anak-anaknya kita. Kemudian formalnya tentu kita masuk di usia dini, yaitu sekolah. Hal ini kenapa penting? Karena di usia inilah pengenalan yang harus kita berikan kepada anak-anaknya kita. Sehingga kelak ingatan dan wawasan anak-anak kita tentang budaya ini itu tersimpan baik. Kemudian mungkin kita bisa juga mengintervensi mulai dari pakaian adat atau jenis-jenis tenun yang ada di Sulawesi Barat ini menjadi pakaian mungkin hari-hari tertentu mulai dari SD, SMP sampai SMA. Begitu juga di universitas. Tentu ini menjadi hal yang paling fundamental untuk kita masukkan ke dalam kurikulum, karena memang kurikulumnya ada, tapi tentang bagaimana Mandar, bagaimana Mamasa dan Mamuju itu belum terlihat. Mungkin itu, terima kasih. Cukup, baik. Cukup, terima kasih. Kami mohon untuk tetap tenang. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 4, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih tanggapan paslon nomor 4, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Pada prinsipnya tanggapan ketiga paslon adalah bagian dari jawaban yang saya berikan tadi. Dengan demikian saya sependapat, kita perkaya
sehingga dengan demikian budaya lokal kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Penyelenggaraan event juga kita perbaiki. Kemudian dengan demikian apapun event-event budaya yang kita lakukan juga mendidik bagi anak-anak kita jujur, kemudian memberikan penghargaan kepada setiap pelaku-pelaku budaya. Katakanlah lomba Sunday Race, kita tingkatkan dia punya hadiah supaya bisa menggembirakan dan bisa menjadi motivasi bagi para pecinta Sunday di wilayah Mandar ini. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, itulah tadi. Cukup? Waktunya tersisa hanya. Saya sedikit ingin menambahkan. Tadi Paslon 1 mengatakan ada tradisi budaya yang ada di Sumbar ini seperti mapaci dilakukan oleh bangsawan dan sekarang. Sulawesi Barat dikenal memiliki tradisi budaya Mandar yang kaya seperti sandek, sayang pak tudu, dan seni tenun tradisional. Namun globalisasi dan modernisasi menyebabkan generasi muda semakin jauh dari nilai-nilai budaya lokal. Hal ini berpotensi menggerus identitas budaya masyarakat Sulawesi Barat. Pertanyaan, apa langkah strategis pasangan calon untuk melestarikan keluhuran nilai-nilai budaya Sulawesi Barat sehingga menjadi karakter utama bagi generasi muda di masa mendatang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Panelis, apakah Paslon 4 sudah memahami pertanyaannya? Kalau sudah, kami persilakan menjawab dengan durasi 120 detik dan waktunya akan dimulai setelah Anda berbicara. Baik. Ya, budaya seperti budaya Mandar seperti sandek, sayang patudu dan lain sebagainya itu dikhawatirkan cenderung punah sebagai pelestariannya kepada generasi muda, ya, karena generasi muda tidak banyak menyikapi hal itu. Oleh karena itu strategi atau langkah yang perlu dilakukan seorang pemerintah, ya, untuk melestarikan budaya dan memberikan pelajaran kepada generasi muda adalah tentu dengan memberikan ruang dan pemaknaan tentang, ya, masing-masing budaya itu tadi. Sebutlah misalnya sandek. Sandek ini sungguh syarat pemaknaan di dalamnya, yaitu kebersamaan, persatuan. Ini agar generasi muda cenderung mau memahami dan betul-betul mau menyikapi budaya, perlu diberi pemahaman dan pengertiannya tentang budaya itu sendiri. Sayang patudu adalah sebuah tradisi atau budaya yang sungguh memberikan makna kegembiraan ketika menari sayang patudunya di acara Mapatamma misalnya dan seterusnya. Di acara sandek, bayangkan kalau sandek tidak berlayar di laut, lalu tidak punya mesin, yang diandalkan itu adalah kepala nakodanya yang bergerak pada bidangnya masing-masing. Artinya mengajarkan generasi muda atau anak-anak kita bagaimana mengambil peran masing-masing, dan kemudian tiba saatnya kita bersatu untuk mengendalikan sesuai dengan arah mata angin sehingga kita bisa berlayar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Begitulah kira-kira pemaknaannya untuk kemudian bisa kita melestarikan dan memberikan pemanfaatan kepada anak muda kita. Sekian. Baik, waktunya habis. Baik, dan kalau begitu kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tadi kita bicara budaya selalu akan memberikan pelajaran di sekolah, membuat festival, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kedua orang tuanya dulu harus berbudaya. Percuma juga kita ajar anak kita di sekolah begini, tapi setelah pulang di rumah bapak dan ibunya tidak berbudaya. Karena sekarang ini banyak saya lihat, tapi tidak semua, ya, banyak saya lihat orang yang bergelar raja
tapi tidak mengangkat, tidak memberikan contoh kepada anaknya bahwa kita ini anak raja loh. Jadi harus kita sopan santun, sipakat tahu, sipakat labi, sia sayangi. Itu kan kita kan orang Mandar begitu. Jadi dimasukkan apapun, di kurikulum apapun, kalau kita di rumah tidak mengajarkan adat istiadat kita, itu susah mau mencapai ini barang ini. Karena tiap hari anak itu ada di rumah. Kalau di sekolah dia kan hanya paling 8 jam. Ya, paling lama itu ya 7 jam. Kalau hanya memberikan sekali seminggu, saya kira tidak cukup. Ya, di samping kita memasukkan di kurikulum, ya tentu juga di rumah ini kita harus memberikan dia, ya bagaimana kita sebagai orang beradat memberikan sopan santun kepada semua orang, ya tidak membeda-bedakan semua orang. Baik, cukup. Terima kasih. Giliran pasangan calon nomor urut. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Itulah tanggapan dari paslon nomor urut 1. Berikutnya kita persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan nomor urut 4. Durasinya 90 detik. Kami persilakan. Terima kasih. Apa langkah konkret sehingga budaya ini menjadi budaya yang utama di Sulawesi Barat? Tentunya yang pertama Bapak Ibu sekalian, dukungan terhadap kebudayaan kita. Bagaimana event-event kebudayaan ini kita selenggarakan lebih marak lagi, lebih banyak lagi. Ini salah satu poin yang membuat adat istiadatnya kita akan lebih dikenal lebih jauh lagi. Yang kedua, kita sudah memasukkan, anggaplah kita sudah memasukkan ke kurikulum. Tapi hal yang lebih penting lagi, setiap adat istiadat kita, seni dan budayanya kita kurang storytelling. Jadi inilah yang perlu dikembangkan sehingga storytelling cerita mengenai adat budaya yang kita menarik buat anak-anaknya kita. Bayangkan anak SD disuguhi materi-materi yang cerita-ceritanya tidak menarik. Tentu ini akan membuat budayanya kita bergeser. Sehingga perlu cerita storytelling yang betul-betul dipahami budayanya kita, adat istiadatnya kita, sehingga anak-anaknya kita ini tertarik untuk mempelajari seni budaya dan sebagainya tentang Sulawesi Barat. Terima kasih, mungkin ada yang ditambahkan. Mohon tenang. Ini saya perjelas saja, sudah pernah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 Sulawesi Barat menerima sertifikat pengakuan warisan budaya tak benda Kementerian RI untuk waktunya habis. Terima kasih atas tanggapannya dari paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya Sande, saya patuh sesungguhnya bagian dari identitas daerah ini. Budaya Sande memberikan nilai, rasa percaya diri, keberanian untuk mengarungi samudera tanpa kompas, hanya mengandalkan bintang. Ini yang menjadi ciri orang-orang Mandar atau orang-orang yang berada di Jazirah Mandar. Berani, percaya diri. Yang kedua soal Sayang Patudu. Pada awalnya Sayang Patudu itu diadakan oleh golongan-golongan bangsawan untuk memperlihatkan anak-anaknya yang telah balik. Karena di masa lalu anak-anak yang telah balik terutama perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Kemudian setelah Islam datang, Sayang Patudu ini dikombinasi dengan syiar agama. Anak-anak diberi motivasi, kalau kamu samat mengaji, kamu akan naik Sayang Patudu. Jadi ini motivasi buat anak-anak kita supaya mau belajar, memahami agamanya, dan menjadi kebanggaan mereka semua setelah dewasa. Karena itu nilai-nilai seperti ini harus terus kita lestarikan. Bahkan anak-anak kita didik, kemudian kita biasakan ke pantai untuk naik sandeng. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Ketiga paslon 1, 2, dan 3 sudah memberikan tanggapan. Kita kembali ke calon nomor urut 4 untuk memberikan responnya terhadap tanggapan tersebut. Durasinya 90 detik, waktu akan berjalan dari Anda mulai berbicara. Ya, langkah pelestarian
budaya untuk kemudian menjadi diteruskan ke generasi muda yang kita khawatir tidak bisa lagi menerima budaya-budaya yang ada, maka kita harapkan bahwa setiap kita melaksanakan festival budaya, kegiatan festival budaya, perlu pelibatan generasi muda untuk bisa memaknai dan mengerti apa sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya yang sedang kita lakukan festival budaya tersebut misalnya. Itu perlu untuk pelestariannya, pemaknaannya, ya keterlibatan generasi muda ini penting karena ya jika tidak terlibat secara langsung, selain terlibat diberi pemaknaan atau arti dari budaya itu sendiri, apa kandungan, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kemudian bisa dicermati dan bisa diteruskan atau dilestarikan oleh generasi muda karena mengetahui bahwa betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu. Pada dasarnya bagaimana kita membuat generasi muda untuk mencintai budayanya sendiri. Kita libatkan semua generasi muda untuk tahu makna dan arti seni budaya Sulawesi Barat yang terbaik dan membuat mereka tetap mencintai dan dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintah. Baik, cukup. Terima kasih. Kita telah dengarkan jawaban dan juga tanggapan dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya kita ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat memilih subtema dan amplop pertanyaan yang akan dipertanyakan atau disampaikan oleh panelis. Kami persilakan terlebih dahulu untuk subtema. Silakan diaduk lagi. Baik, silakan dipilih. Subtema. Baik, subtema disabilitas dan stunting dan amplop pilihannya adalah silakan dimasukkan kembali ke fishbowl. Calon gubernur silakan dikembalikan ke fishbowl. Alfa. Kami mohon kesediaan dari panelis untuk subtema disabilitas dan stunting masih tersegel. Terima kasih, Pak. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Sulawesi Barat tertinggi kelima se-Indonesia dengan angka 30,3 yang hanya lebih baik dari Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, NTT, dan Papua Tengah. Dalam RPJPD Sulawesi Barat tahun 2025 sampai 2045, target penurunan angka prevalensi stunting sebesar 21,18 pada tahun 2029. Pertanyaannya, mengapa stunting masih tinggi di Sulawesi Barat dan apa solusi pasangan calon untuk mengatasi persoalan stunting tersebut? Terima kasih. Jelas. Baik, terima kasih panelis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kalau menghadapi masalah stunting itu mungkin bagusnya kita kolaborasi bukan hanya di kabupaten saja, tapi harus bersinergi dengan pusat, provinsi, sehingga stunting ini bisa tuntas. Karena stunting ini harus dimulai dari sejak usia dini, ya. Tentu generasi muda kita dalam usia-usia yang mau menikah itu harus rajin memeriksakan diri agar rajin memakan vitamin tambah darah, ya, itu. Dan kedua, kita harus sepakat bahwa kalau mau mengurangi stunting, ya, kita harus turun ke lapangan, bekerja sama dengan para kepala desa, para imam. Jangan sekali-sekali menikahkan anak kita masih di bawah umur, ya. Dan setelah itu, stunting ini ibu yang hamil harus diberikan betul-betul gizi yang
seimbang sehingga bayinya ke depan yang masih dalam kandungan itu bisa lahir dengan baik dan sehat, ya. Jangan kayak sekarang ini kita disuruh menyelesaikan stunting tapi anak-anaknya sudah keburu lahir. Bagaimana caranya anak yang pendek langsung mau ditarik naik langsung tinggi? Nggak mungkin. Ya, ini memerlukan proses yang panjang, ya, memerlukan kerjasama yang lebih banyak ke depan, dan harus kita semua elemen harus dilibatkan, masyarakat, ulamanya, ya, dokternya, ya, ahli gizinya, LSM-nya, ya, ini harus kita sinergi semuanya agar, ya, juga perusahaan-perusahaan swasta, ya, bank-bank negeri, karena ini semuanya memerlukan biaya, memerlukan waktu, dan memang memerlukan sinergitas dan dialog-dialog agar bagaimana menuntaskan stunting ini di Sulawesi Barat. Terima kasih, waktu Anda cukup. Baik, untuk tema disabilitas dan stunting sudah dijawab oleh paslon nomor urut 1. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapinya. Waktunya 90 detik. Kami akan mulai hitung dari Anda berbicara. Saya kira masalah stunting ini tidak bisa sekejap begitu saja. Saya sependapat harus semua berkolaborasi di dalamnya. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengedukasi secara terencana masif kepada masyarakat sasaran stunting. Kemudian pengetatan regulasi pernikahan. Kemudian penguatan kelembagaan, tim percepatan penurunan stunting. Yang ketiga adalah bantuan pangan pada sasaran stunting. Saya kira itu. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Dan waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Makasih. Sesungguhnya definisi langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting kita pahami persis. Tapi kenapa sampai saat ini Sulawesi Barat prevalensi stunting tetap tinggi? Apakah tidak ada perhatian atau tidak ada alokasi anggaran? Ada. Menurut saya mismanagement. Lihat saja, anggarannya habis di rapat-rapat. Sedangkan penambahan vitamin bagi ibu hamil, vitamin bagi anak, gizi bagi anak, gizi bagi ibu hamil, tidak kesampaian, tapi justru habis di rapat, laporan, dan lain sebagainya. Olehnya itu menurut saya perbaiki manajemennya sehingga anggarannya tepat sasaran, kemudian angka prevalensi stunting bisa kita turunkan. Kita malu, kita ranking ke-5 dari provinsi yang ada di kawasan timur Indonesia. Makasih. Baik, cukup. Kita cukupkan. Terima kasih. Dan giliran untuk paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 90 detik akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Ya, mengapa stunting masih tinggi? Ya, sedangkan upaya-upaya sudah kita lakukan. Itu karena tidak berbarengan dengan bagaimana cara mengatasi, ya sebagai faktor kunci lahirnya stunting adalah karena kemiskinan Sulawesi Barat masih tergolong tinggi. Yang kedua, karena belum mengaktifkan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Janin dalam tubuh itu sudah harus diberikan asupan gizi sampai 1000 hari setelah lahir. Itu harus dikontrol seluruh gizinya kalau kita mau menghindarkan dari anak kita stunting. Nah, ini harus hadir pemerintah di situ untuk betul-betul mengawal itu. Penting adanya rumah sakit bersalin
puskesmas bersalin atau rumah sakit bersalin. Perlu pengaktifan posyandu dengan tenaga medis yang cukup. Pasti harus ada bidan di situ, kita pastikan untuk kemudian mengontrol setiap ibu hamil. Dengan demikian lahirnya anak nanti itu akan terkontrol dengan sendirinya. Itu terhindar kita dari stunting. Itu caranya untuk menghindari kenaikan stunting di Sulawesi Barat yang selama ini kita menjadi urutan nomor 3 yang terbelakang atau sekarang nomor 5 dari terbelakang. Itu penting kita lakukan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Mohon untuk tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu, kita kembalikan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3 dan juga nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya, semua pendapat bagus. Hanya yang perlu ditambahkan ke depan, harusnya sarana prasarana yang ada di desa seperti timbangan bayi, apa semua masih banyak masyarakat kita menimbang bayinya di bawah rumah. Bagaimana mau memeriksa stunting secara bagus? Ya, kesediaan tenaga-tenaga medis yang ada di desa ini perlu dimaksimalkan, perlu ditambah, ya, karena ini sangat mempengaruhi juga penerimaan P3K. Banyak yang sudah mengabdi di desa tapi tidak lulus-lulus, itu bisa mempengaruhi cara dia bekerja di ini. Yang penting itu adalah sarana prasarana yang harus diperbaiki, kelengkapan yang ada di puskesdes, yang ada di puskesmas harus betul-betul baik sehingga kita bisa memperbaiki mutu ibu hamil dan utamanya memperbaiki gizi anak-anak kita yang sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur lahir tapi gizi buruk sehingga dia menjadi stunting. Ya, itulah yang kita harapkan agar mari kita semua ini, siapapun yang jadi gubernur, mari kita intervensi turun masing-masing ke desa. Kita buktikan bahwa kita berkomitmen untuk menuntaskan stunting di Sulawesi Barat karena ini adalah siri, ya. Itu dari saya. Terima kasih.